Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yafrizul Arta dari kelas 83 nomor absen 14. Ini saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yaitu simbol dan rumus kimia. A. Unsur. Kalau kalian pernah melihat medali, gambar 5.1 memperlihatkan contoh medali yang biasanya diperoleh oleh atlet dalam pertandingan olahraga. Ini contoh gambar 5.1. Juara pertama mendapatkan medali emas, juara kedua mendapatkan medali perak, dan juara ketiga mendapatkan medali perunggu. Maka kalian berpikir mengapa ketiga logam ini yang digunakan untuk mengapresiasi atlet setelah berhasil mengungguli lawan-lawannya? Kelima, unsur logam pada aktivitas 5.1 merupakan logam yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Besi adalah logam yang umum digunakan dalam berbagai perkakas. Emas, perak, dan tembaga termasuk dalam golongan logam mulia karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain, sehingga terhindar dari peristiwa korosi ataupun oksidasi. Itu juga menjadi alasan mengapa medali untuk pemenang dalam lomba olahraga umumnya menggunakan ketiga logam ini. Adapun timah adalah logam yang dijadikan campuran untuk membuat perunggu. Perunggu umumnya merupakan campuran logam timah dengan tembaga. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat ataupun tidak terlihat terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur, seperti beberapa contoh logam pada aktivitas 5.1. Dalam bentuk ini disebut sebagai unsur murni. Unsur murni. Zat juga dapat terdiri atas beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa atau campuran. Penyelidikan tentang unsur sudah dilakukan bahkan sejak ilmuwan belum menemukan teknologi. Dapat kalian bayangkan, ilmuwan dari berbagai penjuru dunia melakukan pengamatan pada zat yang sama karena unsur memang berada di mana-mana. Ilmuwan perlu memiliki kesepakatan terhadap penyebutan unsur tersebut agar mudah dimengerti dimanapun unsur itu berada. IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry adalah organisasi yang bertugas memastikan bahasa universal ini diwajibkan dalam mengenal unsur-unsur di seluruh dunia. Untuk satu unsur saja sudah ada begitu banyak penyebutan. Bayangkan di dunia ini ada 118 unsur yang sudah diidentifikasi. Betapa membingungkannya jika kita tidak dapat memiliki kesepakatan pada penyebutan unsur-unsur ini. Oleh IUPAC, setiap unsur diberi nama dan simbol untuk membedakan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Nama unsur universal menggunakan bahasa Latin. Penggunaan satu bahasa universal untuk menyebut unsur memudahkan ilmuwan dari berbagai dunia berkomunikasi mengenai penemuan-penemuannya. Selain nama, unsur juga memerlukan simbol untuk mempermudah pengenalannya. Simbol menjadi penting karena tidak semua unsur dapat dilihat dengan mata telanjang. Simbol unsur diambil dari huruf depan dan nama universalnya. Jika ada unsur dengan huruf depan yang sama, maka akan ditambahkan dengan huruf kedua. Jadi simbol unsur terdiri atas paling banyak 2 huruf. Ini contoh tabelnya. Mempelajari setiap sifat ini, ilmuwan kemudian mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki kesamaan tertentu. Unsur-unsur yang telah dikelompokkan ini lalu dimasukkan ke dalam daftar yang disebut sebagai sistem periodik unsur. Berdasarkan sifat fisika dan kimia, suatu unsur ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Secara umum, metaloid sulit dibedakan dengan unsur logam. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan terkadang memasukkan unsur metaloid ini ke dalam unsur logam saja.
Di dalam semesta, jenis unsur logam jauh lebih banyak dari unsur non-logam. Meski demikian, bagi kita, keberadaan unsur non-logam menjadi sangatlah penting karena unsur non-logam adalah unsur pembentuk tubuh kita. Dari 11 unsur yang jumlahnya cukup signifikan dalam tubuh manusia, 4 unsur dengan jumlah tertinggi adalah golongan unsur non-logam. Gambar 5.5 menunjukkan ke-11 unsur penting dalam tubuh manusia tersebut. Gambarnya. A. Sifat-sifat unsur logam. Unsur logam secara umum dapat dibedakan dari unsur non-logam karena terlihat mengkilap. Kilapan permukaan logam berasal dari pantulan cahaya yang diserap oleh partikel dalam atom yang disebut elektron. Ini adalah contoh beberapa unsur logam. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Ini adalah tabel. Sebagaimana unsur-unsur logam, manusia juga memanfaatkan unsur non-logam dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah berbagai pemanfaatan unsur non-logam murni dalam kehidupan. 2. Ada unsur, ada atom. Dari masa ke masa, teori yang menjelaskan tentang atom terus berkembang. Hadirnya satu pemahaman melengkapi atau bahkan mengoreksi teori sebelumnya. Perkembangan teori atom akan kalian perdalam di SMA nanti. Sebagai contoh model atom yang menggunakan teori atom Bohr, perhatikan gambar 5.11 berikut. Ini adalah gambar 5.11. Atom helium dalam bentuk model atom Bohr. 3. Mengintip tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. 3. Ini adalah untuk tabel periodik unsur. Ini adalah gambar 5.14. Unsur dalam tabel periodik dikelompokkan berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur. B. Senyawa. Molekul dalam senyawa. Molekul terdiri atas 2 atom atau lebih yang saling berkaitan. Ikatan antar atom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalen atau ikatan ionik. Berikut adalah gambar 5.15 bentuk molekul air. Dan gambar 5.16 juga gambar 5.17. Senyawa di sekitar kita. Senyawa di sekitar kita adalah air. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 2. Gula. Berbagai jenis gula. 3. Garam dapur. Garam yang sedang dipanen di daerah Indramayu, Jawa Barat. Ini adalah gambar. 4. Vitamin D. Bahan makanan sumber vitamin D. 5. Dan atau yang terakhir, magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida berupa padatan. Ini contoh gambar ya. C. Campuran. Apakah campuran itu? Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisikanya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. A. Larutan. Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Sebagai contohnya adalah gambar 5.23, yaitu air soda merupakan larutan. Ini dia contoh gambarnya. Contoh larutan jenuh adalah karamel yang merupakan hasil melarutkan sejumlah besar gula di dalam air.
Ini dia contoh gambarnya. B. Suspensi. Contoh suspensi adalah beberapa jenis obat-obatan dan cat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Tabel 5.4 menunjukkan contoh koloid berdasarkan tipe-tipenya. Ini adalah gambar tabelnya. 2. Memisahkan campuran. A. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. 2. Pengayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Gambar 5.25 metode dekantasi dan gambar 5.26 metode pengayakan yang dilakukan oleh pekerja bangunan. Inilah gambarnya. 3. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Gambar 5.28 tabung dalam mesin cuci menggunakan prinsip sentrifugasi. Ini adalah contoh gambarnya. 4. Pemisahan magnetis. Magnetis dapat mengangkat besi dan baja. Magnetis tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas, atau karton. Karenanya magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. Gambar 5.29 magnet digunakan untuk memisahkan benda mengandung besi dan baja dalam tumpukan sampah. Ini adalah contoh gambarnya. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. 1. Evaporasi atau kristalisasi. Penyaring tidak dapat memisahkan partikel zat terlarut dalam larutan karena partikelnya terlalu kecil untuk ditangkap oleh filter apapun. 3. Distilasi atau penyulingan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkannya lepas ke udara. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tintanya, pewarna makanan, dan campuran pada warna lainnya. Contoh hasil kromatografi dapat dilihat pada gambar 5.30 berikut. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.